Manusia adalah entitas yang tumbuh dari rasa ingin tahu. Kita dibekali dengan kapasitas kognitif, yaitu kemampuan otak untuk memproses informasi dan pengetahuan secara logis. Kita tidak hanya sekedar hidup, melainkan terus mencari makna melalui proses belajar yang tiada henti. Dalam menjalani kehidupan ini, manusia modern kini berada pada titik kulminasi, yaitu puncak tertinggi dari perkembangan peradaban dan teknologi digital. Era ini menyediakan panggung tanpa batas bagi siapapun yang mampu menembus keterbatasan informasi. Namun tahukah Anda, kemudahan ini seringkali menjadi pedang bermata dua. Di tengah derasnya arus informasi, seringkali membuat kita terjebak dalam distraksi, yaitu pengalihan perhatian dari hal yang penting pada hal yang sia-sia. Kita merasa telah melangkah jauh, padahal sebenarnya kita hanya diam di tempat. Oleh karena itu, muncul sebuah kesadaran akan adanya anomali, yaitu keganjilan yang menyimpang dari keadaan normal pada umumnya. Oleh karena itu, muncul sebuah kesadaran akan adanya anomali, yaitu keganjilan yang menyimpang dari keadaan normal pada umumnya. Saya mulai merenung dan menyadari suatu keadaan yang bisa diungkapkan dengan satu kalimat, yaitu aku berpikir. Sebab di era di mana semua orang bisa menjadi apa saja, mengapa kita justru merasa bukan siapa-siapa? Pernahkah Anda merasakan perasaan lelah yang luar biasa setelah berjam-jam menatap layar ponsel, padahal Anda merasa sedang mencari konten yang bermanfaat? Ingatkah Anda saat jempol Anda terus menggulir layar tanpa henti, berharap menemukan jawaban atas masa depan, namun yang didapat justru rasa cemas yang semakin mendalam? Itulah mengapa kita sering terjebak dalam kontemplasi, yaitu proses merenung dengan penuh perhatian terhadap suatu hal. Namun seringkali renungan itu berhenti di permukaan dan gagal menjadi sebuah tindakan nyata. Hal ini sesuai dengan riset terbaru mengenai overload information dan paradox of choice, yaitu situasi sulit untuk memilih karena terlalu banyak pilihan yang tersedia. Penelitian ini dilakukan oleh tim peneliti dari The Wharton School pada tahun 2023 yang melibatkan 2.500 responden pengguna aktif media sosial. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa paparan informasi yang berlebihan menurunkan kemampuan pengambilan keputusan hingga 50%. Dalam kondisi ini, otak kita mengalami stagnasi, yaitu keadaan terhenti atau tidak adanya kemajuan sama sekali. Itulah mengapa kita selalu merasa tertinggal, meskipun sudah berlari sekencang mungkin di dunia maya. Itu juga yang menyebabkan kita selalu merasa belum cukup, karena terus membandingkan proses perjalanan kita dengan hasil pencapaian orang lain. Pada akhirnya, kita kehilangan kemampuan untuk melakukan atensi, yaitu pemusatan seluruh aktivitas mental terhadap satu objek. Setelah kita memahami bahwa kita sering terjebak dalam ilusi yang dihadirkan oleh derasnya sumber informasi digital, akhirnya muncul sebuah pertanyaan. Kapankah terakhir kali kita benar-benar hadir untuk diri sendiri? Kita terlalu sibuk mengurus eksternalitas, yaitu segala hal yang berada di luar kendali diri kita. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita kembali sejenak ke titik nol. Coba bayangkan, Anda kini berada di sebuah ruang kerja yang tenang, di mana hanya ada satu meja kayu di hadapan Anda. Di atas meja itu terletak sebuah buku catatan yang masih terbuka, satu pena hitam yang mengkilap, dan sebuah cangkir keramik berisi kopi hitam yang uapnya masih mengepul tipis. Anda melihat semua benda itu sebagai sebuah entitas, yaitu satuan keberadaan yang unik dan memiliki wujud nyata. Sekarang dekati cangkir itu dan rasakan kehangatan yang menjalar dari dinding keramiknya ke telapak tangan Anda. Tarik napas dalam-dalam dan biarkan aroma kopi yang pahit namun menenangkan itu memenuhi rongga paru-paru Anda. Aroma ini memicu kognisi,
yaitu proses mental untuk memperoleh pengetahuan melalui pikiran. Dengarkan keheningan yang tajam saat Anda mulai menggoreskan pena di atas kertas. Dan rasakan setiap sendi di jemari Anda bergerak, menulis hal yang penting dalam hidup Anda. Lihatlah, setiap kata yang Anda tulis kini memiliki makna. Anda tidak lagi merasa sesak, karena Anda telah melakukan filterisasi. Sekarang, tarik napas dalam-dalam, kembalikan kesadaran Anda sepenuhnya ke saat ini. Anda bukan lagi seorang pengamat yang pasif, melainkan seorang subjek, yaitu pelaku utama yang memiliki kendali penuh atas hidupnya. Biarkan energi ini memberikan sebuah motivasi berupa dorongan kuat untuk segera memulai tindakan nyata. Pilihan ada di tangan Anda. Apakah Anda akan terus menjadi penonton atau mulai menulis cerita Anda yang sebenarnya? Kita tidak butuh menjadi sempurna untuk mulai bergerak. Kita hanya perlu menjadi autentik, yaitu menjadi diri sendiri yang jujur tanpa meniru orang lain.